Ya, Wardah, bukan foundation itu ya. Apalagi pakai FIFA. Ya bukan, atau apa merek-merek, aduh aku nggak ngerti. Ya, tetapi ini adalah dasar iman kita. Dan hari ini saya khusus hanya mau bicara mengenai satu hal saja, yaitu mengenai Kristus. Nggak ada dasar yang lain selain daripada Kristus. Dan hari ini saya nggak memberikan arahan banyak kepada jemaat, tapi saya cuma mau ngajak jemaat, lihat nanti waktu apa yang saya bagikan, betapa waktu kita membangun dengan dasarnya benar-benar Yesus. Waktu yang kita lakukan, kita nggak mau Tuhan pergi dari gereja ini. Itu akan terbukti oleh waktu. Apa yang kita bangun. Kita lihat sama-sama ayatnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Wow. Gak ada dasar lain selain daripada Yesus Kristus. Bahkan kalau kita lanjut lagi ayatnya ya, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ada itunya kan, slide-nya kan? Ada ya? Nah, saya setuju ayat ini. Bapak Ibu, waktu Rasul Paulus ngomong tentang ayat ini, sebelumnya dia bahas tentang ada Apolos, ada kelompoknya Kefas, ada kelompoknya Paulus yang ada di dalam jemaat Korintus. Dan mereka masing-masing bilang begini, oh kami ini anak bimbingannya Paulus, oh kami ini anak bimbingannya Apolos, oh kami ini anak bimbingannya Kefas. Masing-masing lebih ngeliat situ. Paulus kemudian bilang, terserah siapa kamu anak bimbingan siapa. Yang pasti dasarmu itu harus Yesus Kristus. Dan mau tahu, kata dia, nanti semuanya akan diuji. Mau kamu anak bimbingannya Riko kek, mau anak bimbingannya Pak Muksin kek, Pak Harlem kek, mau anak bimbingannya Ibu Ria kek, mau anak bimbingannya siapa lagi? Pak Robi, Pak Romi, Pak siapa lagi kita? Pak Wahyu, ya. Semua yang dibimbing Wahyu sesat. Bercanda ya, yuk. Ya. Ya. Terserah kamu mau dibimbing siapa. Tetapi dasarmu harus Kristus Yesus. Dan nanti akan datang pengujiannya. Dan disitulah kelihatan sebenarnya kualitasnya seperti apa. Terserah dia bilang mau dibangun pakai emas kek, mau bangun permata. Jadi dia mau kasih tahu begini, terserah kamu punya talenta 5 kek, punya talenta 4 kek, punya talenta 3, 2, 1. Kamu isinya orang-orang kaya kek, mau kamu isi orang-orangnya keren kek, mau orang seperti apa. Tapi kata Tuhan, lewat Rasul Paulus, semua nanti diuji waktu. Akan datang api pengujian itu. Nah, kita tahu ya, ada peribahasa bijak yang mengatakannya itu apa? Waktu akan menguji segalanya. Betul tidak? Saya suka dengan kata-kata bijak ini. Nggak ada yang apa ya, yang lebih hebat daripada waktu untuk menguji segalanya. Contohnya, dulu bilang I love you, I love you. 5 tahun nikah, I hate you, I hate you. Ya. Baru dibaptis, semangat. Nginjil dari pagi sampai tengah malam, kuntilanak pun diinjili. Mau yang kakinya ngambang sampai kakinya merapat di tanah.
Tapi diuji oleh waktu. Setahun tiba-tiba dia yang diinjili sama setan. Udah melempem, udah lemah. Pelayanan boleh dari Sabang sampai Merauke. Dengan segala macam hal. Tapi nanti diuji oleh waktu. Yang dibangunnya menumbuhkan orang atau tidak. Banyak pengikutnya. Luar biasa, semua hormat sama dia. Tapi begitu dianya jatuh atau hilang, pengikutnya hilang. Waktu akan menjadi penguji yang terbaik. Sama. Slide berikutnya ya. Tahun 2020 bagi saya penguji yang dahsyat. Namanya siapa? Si Mbak Corona. (2020) Tiba-tiba ujian itu datang. Terlihatlah apa yang kita bangun selama ini. Kita baca, saya nggak bermaksud menyinggung ya. Banyak gereja tiba-tiba mulai bertutupan. Tiba-tiba keluar tulisan, meeting sana-sini pengerja gereja. Karena jemaat tidak memberi persepuluhan. Karena jemaat tidak hidup sebagai seorang Kristen katanya. Kita tahu itu ya di awal-awal tahun ya. Hanya karena COVID-19 ini. Karena COVID-19, karena Corona, kita langsung bisa tahu siapa yang semangat beribadah. Kenapa? Mana yang buka buka screen, mana yang nggak buka. Langsung ketahuan. Tiba-tiba kita langsung bisa lihat seperti apa iman yang dibangun. Karena tidak bisa ketemu, yang selama ini semangat hanya mengandalkan fellowship, mulai berguguran. Seperti lagu Gugur Bunga. Gugur satu nggak tumbuh-tumbuh. Karena selama ini yang diandalkan bukan Tuhan, tapi fellowship. Begitu udah nggak ketemu, alasannya mulai sibuk A, sibuk B, mulai nggak semangat ke PDG, mulai nggak semangat baca Alkitab, mulai nggak semangat lihat Tuhan, semangat lihat Instagram. Yang selama ini kekuatannya datang dari pelayanan, tiba-tiba datang COVID, nggak pelayanan lagi, mulai merasa kok jemaat lupa saya. Tapi saya tahu di sini nggak ada yang seperti itu. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Ya. Yang selama kok aku buncit ya? Kok aku baru sadar ya? Padahal aku jarang makan loh selama ini. Kok aku lihat kameranya naikin dikit lah kamera, malu tahu. Ya udahlah nggak apa-apa lah, kan kita nggak boleh kelihatan sok bagus ya, harus apa adanya ya. Ya udahlah, biarinlah Mas Wahyu, udahlah. Ya. Kau perut ya dikasih lihat. Ya. Wahyu itu dia tuh kena ini perutnya sama. Ya, nah, yang selama ini nggak kelihatan bahwa rasa amannya dari uang, tiba-tiba di tahun 2020 karena corona, uangnya habis, mukanya segi 9. Baru kelihatan, ternyata dasar dia bukan Yesus tetapi
Uang. Yang selama ini rasa amannya datang dari pekerjaan, di tahun 2020 pekerjaannya goncang sana sini, imannya pun ikut goncang. Saya ngerasa waktu menguji 2020 ajang pengujian. Tapi saya bersyukur jemaat dahsyat. Eric Liuddy, seorang penulis buku Kristen, dia menulis salah satu buku yang bagus ya. Kalau saya nggak salah, The Behavior of the Gospel di tahun 2009 ya, kalau saya nggak salah 2008-2009. Dia mengatakan begini, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan akan bertahan dari ujian waktu. Walaupun begitu, ada baiknya untuk menilik segala sesuatunya, apakah itu bermula dari Tuhan. Jadi Eric Liuddy mengatakan begini maksudnya. Memang kadang-kala kita bisa berpikir, wah segala sesuatu ini berasal dari Tuhan. Wah, Tuhan yang berkati karir saya, Tuhan yang berkati pekerjaan saya, Tuhan yang berkati rumah tangga saya, Tuhan yang berkati ini, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati ini. Tapi dia bilang segala sesuatu itu akan diuji oleh waktu. Karena nanti di situ kelihatan, yaitu apa? Seiring waktu berjalan, coba lihat, benarkah pekerjaannya itu untuk memuliakan Tuhan? Karena kalau itu bermula dari Tuhan, pasti dia akan memuliakan Tuhan lewat pekerjaannya. Memang segala sesuatu dari Tuhan. Tuhan bahkan mengizinkan yang jahat terjadi dalam hidup kita. Tetapi uang yang kita dapat akan diuji oleh waktu. Karena bagaimana cara kita menggunakan uang tersebut. Dan bagaimana ketika uang itu juga diambil. Dari situ kita bisa melihat apakah ini memang bermula dari Tuhan. Bahkan anak kita itu dari Tuhan. Berasal dari Tuhan, tetapi seiring waktu berjalan, bagaimana kita membesarkan anak kita? Apakah dia tumbuh untuk mencintai Tuhan? Apakah dia makin tertarik untuk hidup intim dengan Tuhan? Dari situlah akan kelihatan apakah semuanya ini bermula dari Tuhan atau tidak. Bahwa saya akan mendidik anak ini untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Pasangan hidup kita berasal dari Tuhan. Enggak Pak Pendeta. Kenapa? Waduh, aku ngelihat suamiku enggak kayak berasal dari Tuhan, kayak berasal dari neraka. Ya gimana saya mau ngomong ya? Kamu yang milih. Ya, semua berasal dari Tuhan. Tapi bagaimana kita membangun pernikahan kita? Walaupun mungkin dulu kita banyak buat salah, apakah makin lama makin memiliki kualitas Tuhan? Disitulah kita akan tahu apakah ini bermula dari Tuhan atau tidak. Yang single dibahas juga dong sama sama kampus dan teens. Iya. Sekolahmu. Semua berasal dari Tuhan. Tapi bagaimana kau bertumbuh di dalamnya? Kau makin lebih bisa menjadi manusia seutuhnya. Dari situlah bisa kelihatan ini bermula dari Tuhan atau tidak. Handphonemu, rezeki dari Tuhan untuk kau bisa punya handphone, punya motor. Tetapi apakah handphonemu
digunakan sepenuhnya untuk menjaga kekudusan, atau lebih kau gunakan untuk melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan? Mungkin kau ngomong jelek tentang orang, kau pakai ini lebih banyak dan melupakan waktu intimmu dengan Tuhan, karena setelah kau lihat sehari Instagram, Facebook, apalagi detik.com, kompas.com, Twitter dan sebagainya, jadwal waktu penggunaannya lebih banyak daripada waktumu untuk bekerja produktif dan dengan Tuhan. Dari situ kau bisa melihat apakah ini bermula dari Tuhan. Termasuk juga mengenai kehidupan kita jadi murid Yesus. Kehidupan kita menjadi seorang Kristen ini berasal dari Tuhan. Kita diberikan keluarga rohani, kita diberikan fasilitas, kita diberikan pembimbingan firman Tuhan dan Roh Kudus. Tetapi seiring waktu berjalan, apakah kita makin bertumbuh, makin mirip Kristus Yesus? Dari situ kita bisa melihat bahwa apakah ini bermula dari Tuhan atau tidak. Saya ingin kasih sebuah cerita untuk menguatkan kita supaya kita makin yakin di 2021 ini saya akan bermula dari Tuhan. Saya akan bermula dari Yesus dan saya akan lakukan ini untuk Tuhan. Dalam setiap aspek hidup saya. Di tahun 2014-2015 ketika saya dan istri baru datang ke Bekasi. Kenapa saya bawa cerita yang ini? Bukan tentang sayanya, bukan tentang istri saya, tetapi kami mengalami ini semua. Kami menjadi saksi hidupnya dan saya akan memberi lihat kita. Apa yang kita dapat sekarang ini diuji oleh waktu. Selama setelah 6 tahun pengujian ini. Dari sinilah terlihat seperti apa yang kita bangun itu. Di tahun 2014-2015 kita akan lihat foto-foto. Ini dari handphone saya medio tahun 2014-2015. Yang ada di handphone saya aja ya. Jadi kalau nggak ada foto dari handphonemu, ya aku pun nggak ngerti. Kenapa foto di handphonemu nggak sampai ke aku? Ya nggak mungkin juga lah saya ambil dari handphonemu. Lihat sama-sama slide pertama. Ada Yanto di situ. Lihat mukanya masih sengak. Lihat muka Wahyu yang udah tutup mata ngantuk. Dari 2014 Wahyu memang kalau ikut studi udah tidur aja. Bukan sampai sekarang, bukan dari sekarang, dari dulu. Lihat ya. Yanto lama studinya. Lihat yang di bawahnya, Tia. Mau tahu seperti apa suasana studi kita? Lihat di foto sebelah kanannya itu. Itu pun yang di-studiin jadi murid gak sampai berapa bulan hilang kemudian ya Rom ya. Bawa motor. Itu sama yang di kursi belakang juga tuh si Atur. Lihat ini suasana Bible. Itu gedung gereja kita dulu tuh lihat. Dulu cara kita berhemat, kita studinya di gedung gereja. Saya seneng kalau study yang sit in Romi. Kenapa? Dia selalu bawa makanan favorit saya, yaitu tahu Sumedang. Gak enak kalau sama Wahyu, bawa masalah setiap sit in. Gak pernah bawa apa-apa. Ya, lihat di slide kedua. Soli lagi ngajarin orang Alkitab waktu itu. Itulah Soli waktu ngajar Jandri. Itu Jandri lagi belajar ke kitab tuh. Lihat, Soli nggak tahu ya ada foto ini, nggak percaya dia. Lihat ya, dulu kami kalau main bulu tangkis doa, sekarang kalian main bulu tangkis di kayu ringin doa nggak? Didoain. Dulu rohani loh, sebelum olahraga kita doa dulu. Wah, luar biasa. Sama, mau di futsal juga gitu tuh foto yang di futsal. Ya. Kalian percaya nggak? Dulu Sabar adalah kipernya kita.
Lihat foto tersebut. Sekarang saya maju lagi berikutnya. Slide berikutnya. Itu Matthew waktu masih kecil tuh, anaknya Wahyu. Dia juara 1 waktu itu ada apa namanya? 17-an Agustus. Dulu kita sering ngadain 17-an Agustus. Tapi setelah kita PKI kita nggak lagi. Setelah kita Partai Kristen Indonesia ya. Atau pengikut Kristus Indonesia. Enggak ya, karena jadwalnya selalu nggak cocok untuk buat itunya. Lihat anak-anak kita, waktu itu masih kecil-kecil semuanya. Lihat yang di bawah fotonya itu, di bawah foto Matthew. Lihat anaknya Nixon masih kecil. Si Daniel anaknya Arbinus Samsia masih kecil, ya Tuhanku. Lihat anaknya Stenus masih kecil. Lihat si Wati, ngapain dia ada di foto itu? Lihat ya. Lihat yang foto sebelah kanannya, Maripon masih muda di situ. Masih kecil juga ya. Lihatnya anak-anaknya si Nixon, lihat anaknya Stenus di situ. Sekarang anak-anak ini semua udah remaja loh. Mereka, wow, saya ngelihat ini saya memuji Tuhan. Slide berikutnya, ini song ministry kita dulu. Modal semangat dulu kita. Modal semangat, gak modal apa-apa. Ya. Kalian tahu dulu sound system kita itu lebih besar dari ini. Besar sekali sound system kita. Tapi jangan tanya kualitasnya seperti apa. Saya juga bingung pas datang. Ini tank apa saya bilang. Sound system gede banget. 1/4 ruangan ini isinya sound system. Tapi suaranya bum 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 bum. Tahu speaker yang udah koyak itu kan? Itu 2014. Lihat sound ministry kita. Lihat yang layar orange itu. Nah, seperti itu dulu song ministry kita. Coba lihat tuh. Siapa anaknya Kohwan? Katie, Fanny, Yoko. Sekarang semuanya udah jadi murid Yesus loh. Waktu itu mereka anak siapa waktu itu? Ini saya masih simpan fotonya, mereka lagi persiapan ini, mereka wow. Lihat slide berikutnya. Ini waktu kita coba renov ruangan kita. Kalian lihat yang foto sebelah kanannya. Dulu kenapa nama kita gereja samping toilet? Karena yang ada apa itu namanya itu? Rolling door itu. Lah itu dulu pintu masuk gedung gereja kita ini. Sebelah toilet yang lagi dibersihin mbak-mbak itu. Lihat foto sebelah kirinya. Itu Kak Arini, Pak Teguh sama Wahyu. Wahyu masih kurus kan di situ? Dulu kita masih ingat ruang sekolah minggu kita udah serem. Nanti kita lihat ada fotonya ya. Dibersihin. Pak Teguh waktu itu masih cabi, gemuk, ganteng. Dulu. Ya. Kak Arini ikut bersih-bersihin. Lihat bapak-bapak itu. Kami dulu ngecat semua. Lihat warna cat yang dipakai. Iya. Siapa lagi yang kasih warna ini? Saya yang kasih hidup. Begitu udah dicat, kok warnanya ini? Lihat ya. Kita ngecat semua. Dulu yang semangat ngecat inilah nih. Nixon kalau udah datang pulang kerja, dia bilang, sampai ngecat dia jam 12:30. Lihat semua di situ. Siapa yang rambutnya tetap tertata rapi? Romi itu rambutnya itu seperti gunung batuku yang teguh itu. Slide berikutnya. Ini foto waktu kita kirim mission team, persiapan mission team ke Cikarang Kerawang. Banyak yang bilang kita nekat. Semua pemimpin PDG diberangkatkan ke Cikarang.
Banyak yang bilang kita nekat. Setengah song ministry pergi ke Cikarang, banyak yang bilang kita nekat. Bukan nekat. Emang hanya mau memuliakan Tuhan dan mau bermula dari Tuhan. Itu saya di rumah Teceng ngajarin mereka persiapan misi. Percaya sama saya lihat mata mereka waktu saya ngajar, gak ada yang ngerti. Entah apa yang diajarin orang ini, dan saya melihat entah apa yang mereka belajar. Lihat kita duduk di pinggir jalan tuh yang di Kerawang kita pergi ya, kunjungi menguatkan brother sister. Karena waktu itu yang di Kerawang entah kenapa lemahnya itu berjemaah gitu loh. Lihat yang sebelah kanan fotonya, doa sama-sama. Dulu hampir semua yang kita lakukan banyak isinya tentang doa. Slide berikutnya. Nah, ini kondisi sekolah minggu kita dulu. Kayak pengungsian kan? Lihat, inilah kondisi sekolah minggu kita dulu. Makanya begitu kita sampai langsung buru-buru kita perbaiki. Lihat Mina tuh, ngajar. Mina dari dulu di mana aja. Sekolah minggu pernah, apalagi kampus pernah, di teens pernah, di single pernah, yang belum di ministry merit. Karena sampai sekarang belum ada yang minta. Entah apa yang dilakukan brother-brother ini ngelihat sister favorit yang dahsyat seperti ini. Mau cari calon istri kayak Mina tuh, lihat. Semua ministry udah pernah kecuali ministry merit. Dia udah tahu nanganin anakmu nanti kayak apa. Dia udah tahu cara nanganin mertuamu, mama papamu. Udah tahu deh. Ini single kita dulu. Ini dulu single kita ya, pemalu. Main futsal pun malu-malu. Tapi juara 1. Udah juara pun malu, gak mau terima lagi. Enggak lah, gak usah lah gitu. Ya, tapi saya semangat. Mereka mulai terus kembalikan hati. Ini waktu kita baru datang, kita bangkitin lagi semangat mereka. Saya masih ingat kalau mereka sedang ke Jakarta, pasti adanya di sudut-sudut ruangan, kayak nyamuk. Gak kelihatan. Tapi nyubit. Ya, kita ajarin duduk di depan. Banggalah jadi orang Bekasi. Banggalah bahwa kita tinggal di Bekasi. Bekasi ini tanah patriot. Lihat, Hairil Anwar aja nggak pernah ke Jakarta, cuma sampai antara Kerawang, nggak pernah sampai. Hanya lewat. Tapi saya semangat, mereka mulai bangkit rasa percaya dirinya. Itu waktu jenguk Evelyn lagi sakit itu, foto sebelah kiri bawah. Masih ada Okton ya. Ada Sinaga, mana dia sekarang? Coba sampaikan nama dia dulu. Naga dicari Bang Riko. Lihat dulu. Memang kau lihat foto baik-baik sebelah kanan. Evi dari dulu udah bintang film India memang. Lihat kabel mic dia dari apa memang? Dari vacuum cleaner memang. Lihat, hanya orang India. Kayu, pohon bisa jadi atribut, properti. Selendang bisa, rumput bisa. Kayak Evi, vacuum cleaner pun bisa. Ting 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 ting. Tumpah seair. Orang meritnya pun gak kalah. Coba lihat slide berikutnya. Ini waktu papanya Yeni sakit, study Bible, kemudian dibaptis. Pak Teguh masih cabi ya, masih kumisan. Itu sebegitu sayangnya orang-orang merit ini. Lihat doa pagi. Dulu setiap Sabtu tuh kita ada doa pagi. Nixon masih ikut, setelah itu nggak ikut lagi dia. Kemana dia? Lihat orang tua pun kerjanya main bulu
tenis meja. Tapi dulu mainnya lucu mereka. Nggak usah saya jelaskan, tanya mereka lah. Itu permainan paling aneh yang pernah saya lihat. Hanya diizinkan sekali mukul. Habis itu tidak boleh nyemes. Bolanya harus tinggi. Lah kapan itu menangnya gitu. Tapi hebat loh, bisa masih out loh kayak gitu. Nah, coba lihat foto-foto ini. Kenapa saya kasih lihat foto itu? Bandingkan dengan sekarang setelah 6 tahun. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Dulu kita itu kurang dari 100. Karena kita udah kirim juga ke Cikarang sama Kerawang. Hari ini jemaat Bekasi saja sudah 202 orang. Artinya sekarang selama 6 tahun kita sudah berlipat ganda, bahkan hampir 3 kali lipat nambahnya karena tambah lagi yang buah kita di Cikarang Kerawang. Artinya yang banyak brother sister kita sekarang ini adalah 6 tahun terakhir ini. Sekarang mereka kaum mayoritasnya. Kalau bukan Tuhan siapa? Coba lihat alat-alat kita dulu. Sekarang bandingkan sekarang. Kalau bukan Tuhan siapa? Coba lihat sekolah minggu kita dibandingkan sekolah minggu kita sekarang. Kalau bukan Tuhan siapa? Coba lihat tadi anak-anak kita yang kecil-kecil tadi, sekarang mereka udah pada jadi murid Yesus. Kalau bukan Tuhan siapa? Coba lihat kehidupan kita yang makin lebih baik. Dulu punya mobil di sini dikit, sekarang berderet yang punya mobil. Kalau bukan Tuhan siapa? Dulu kita malu karena orang Bekasi. Sekarang kita malu-maluin karena orang Bekasi. Kalau bukan Tuhan siapa? Saya nggak sabar menantikan 2025 akhir. Di saat kita akan cerita lagi tentang kuasa kerja Tuhan. Pertanyaannya, kenapa waktu itu bisa sampai terjadi seperti ini? Lihat slide berikutnya. Inilah yang selalu saya katakan kepada para pemimpin. Usahakan Tuhan tidak pergi dari sini. Kenapa? Jangan sampai Tuhan memutuskan pergi dari jemaat ini. Usahakan. Buat Tuhan selalu senang. Kasih hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Kasih pernikahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kasih parenting kita untuk mendidik anak kita yang terbaik untuk Tuhan. Kasih pekerjaan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kasih cara kita memilih pasangan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Usahakan Tuhan tidak pergi. Kenapa? Kalau kita lebih terfokus menyenangkan Tuhan, Tuhan gak pergi. Tuhan malah akan tetap ada di sini. Dia tetap akan jaga kita. Dia akan tetap tumbuhkan kita. Dia akan buat hidup kita diberkati. Makanya saya bilang di situ di slide berikutnya. Bukan orang, bukan gedung, bukan pula doktrin yang dipastikan jangan berlalu. Melainkan Tuhan yang jangan berlalu. Dulu doktrinnya yang sibuk kita bicarakan. Dulu orangnya yang sibuk kita angkat-angkat. Dulu tentang ruangannya yang sibuk kita bahas. Tuhan gak mau kerja. Tapi kalau Tuhannya yang kita usahakan tidak berlalu di dalam hidup kita sebagai jemaat, Tuhan jaga semuanya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, doktrinnya pun pasti benar, betul tidak? Orang-orangnya isinya benar. Pemakaian gedungnya benar. Tuhan bahkan berkati fasilitasnya. 2020, tahun pengujian itu pun datang. Saya nggak tampilkan foto-foto duka citanya ya. Saya nggak mau kalian banyak bersedih. Tapi kita tahu, maaf ya Adi sama Ibu Ing, kita kehilangan Pak Siswanto. Beberapa brother sister kita terkena corona, COVID-19.
Sebagian besar jemaat terdampak secara ekonomi. Hilang pekerjaan, hilang pendapatan. Sebagian bahkan hari ini kita tahu ada beberapa sejak COVID sudah tidak lagi beribadah. Turun naik secara roller coaster. Bukan hanya Bapak Ibu, saya pun juga. Saya bilang kepada beberapa orang yang terdekat dengan saya, 2020 itu tahun roller coaster saya. Lelah secara emosi, secara rohani, secara fisik, secara keuangan lelah. Tapi bukan berarti tidak ada kabar baik. Lihat, perhatikan foto-foto berikut ini. Ini saya udah pernah tampilkan ke grup Merit ya. Tapi saya bangga dengan mereka. Lihat. Walaupun kita semua membutuhkan, tapi ada brother sister yang masih terus peduli satu sama lain. Lihat Padan di situ. Dia pergi kemana-mana sama brothers yang lain, semprotin desinfektan ke kosan sama rumah anggota jemaat dan non anggota jemaat. Thank you buat Andri dikasih mesin itu ya. Kita manfaatkan jabatan RT dia. Kumpulan sembako. Saya masih ingat Wati udah hilang pekerjaan, komitmen kasih beras. Saya ingat beberapa studi kita, Pak Ramon kok datang ke sini hanya demi kasih beras. Padahal studi Bible-nya waktu itu lagi saya hentiin. Studinya saya hentiin, dia malah ngirim beras. Kalau gitu saya hentiin terus. Enggak lah, enggak Pak Ramon ya. Ya, kita bentuk tim COVID hanya supaya bisa kita membantu brother sister dan juga orang-orang sekitar kita yang terdampak COVID. Lihat slide berikutnya, saya bangga dengan jemaat. Lihat foto sebelah kiri, Agus mau pulang ke Jogja karena hilang pekerjaan. Sebelum dia pulang, dia masih sempat kasih makan gelandangan. Kita kasih orang makan. Saya ingat ceritanya Ci Akim. Dia terdampak COVID, tapi dia masih jahit masker kain hanya untuk orang-orang, dan bahkan sembako yang dia dapat dia masih bagikan lagi itu, karena dia bilang ada juga orang-orang yang lebih membutuhkan. Lihat contoh berikutnya itu Kak Rince sama Bang Tipan. Dalam keadaan ekonomi mereka terdesak, mereka malah bangun wastafel untuk cuci tangan umum dipakai oleh banyak orang. Slide berikutnya. Kita nggak lupa tetangga-tetangga kita, walaupun berbeda agama. Saya selalu ingin katakan begini ya, hakiki tertinggi agama adalah kemanusiaan. Selagi kita masih hidup. Kalau kau makin beragama, tapi kau makin memandang rendah orang lain, walaupun tidak satu agama denganmu, maka kau sedang tidak beragama. Tapi kalau kau beragama, kau makin memandang tinggi orang-orang di sekitarmu, walaupun mereka tidak satu agama denganmu. Kita jadi murid Yesus, selalu moralitas, sopan santun kita junjung tinggi. Orang-orang yang lagi berbuka puasa, teman-teman kita yang muslim yang lagi berpuasa, kita berikan support, walaupun kita sendiri juga sedang membutuhkan. Kenapa? Karena kita tahu, bukan hanya kita yang menderita, mereka pun sedang menderita selama masa COVID ini. Saya bangga slide berikutnya, lihat sekolah minggu kita. Lihat 2014 seperti itu sekolah minggu kita. 2020 sekolah minggu kita online dan sudah punya pahlawan-pahlawan iman loh. Ada Big Captain, ada B Ranger, ada Kakak Pri, ada Kakak Noe, Kakak Gina yang berbagi Bible story. Lihat ya. Dan ada apa? Anak raja. Sekolah minggu kita seberapa dahsyat. Bahkan katanya yang saya dengar dari istri saya,
Yang Jakarta ikut nonton sekolah minggunya kita, yang daerah pun ikut nonton sekolah minggunya kita. Kenapa? Mereka senang. Kalau bukan Tuhan siapa? Di masa berat seperti itu orang-orang menjadi menjadi egois. Ini malah kita buat yang terbaik untuk anak-anak kita. Lihat ibadah minggu kita online. Saya bangga. Hari ini semua nih petugas ibadah online, mereka ini jadi panutan sekarang di Nusantara. Karena yang lain kebanyakan hanya tampilin video, rekaman saja. Dibilang, wah setelah mereka join ibadah online sama kita, mereka bilang, wah bagus ya ibadah online ya, yang bisa langsung live. Mereka pun tertarik, karena mereka bilang semangatnya dapat seperti lagi ibadah biasa. Slide berikutnya. Wow! Woman of Word. Gak ada yang lebih dahsyat daripada ini. Slide berikutnya. Betapa saya bangga di masa susah seperti ini jemaat gak mau tinggal diam. Kalian jualan, kalian punya segala macam kreativitas. Kalian percaya kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Slide berikutnya lagi. Dulu kita kebingungan gimana ngatur jadwalnya lagi COVID begini. Sekarang semua serba online. Bahkan sekarang bukan hanya online, bapak-bapak pun cibi-cibi sekarang. Fotonya gini-gini. Ibu-ibu, mereka kreatif. Luar biasa. Hampir kayak Tuhan berkati gitu loh. Bahwa masa ini enggak berarti kita ini mati gitu. Ada aja jalan keluar diberikan Tuhan. Dan lihat di slide berikutnya. 20 anggota keluarga baru rohani, 28 anggota keluarga rohani ditambahkan. Di masa yang berat begini, malah terbanyak yang pernah selama 6 tahun terakhir, kita membantu hidup orang, ada 28 orang yang dimenangkan di dalam Tuhan. Bukan hanya itu saja, justru karena masa COVID ini ada bless in disguise. Yaitu apa? Kita pindah gedung lagi. 2021 kita akan pindah ke tempat yang lebih baik lagi. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan. Coba lihat ayat berikutnya. Apa sih kalau begitu untuk 2021 ini? Supaya kita tidak tertipu oleh iblis dan tidak tertipu oleh pikiran kita sendiri. Paulus bilang, lanjutan dari ayat itu tadi, yang pertama, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Yes, 2021. Saya rasa 2020 kita udah dipermalukan. Mau seberapa pintar, mau seberapa bertalenta kita udah diuji. 2021. Jangan jadi berhikmat menurut dunia. Jangan jadi kita berpikir kita lebih ngerti harus melakukan apa di 2021. Jadikan Tuhan dasar kita. Jadikan Yesus sebagai batu penjuru kita. Jadikan Yesus sebagai permulaan dari apa yang mau kita lakukan di 2021. Jadikan Yesus sebagai tujuan akhir dari setiap apa yang mau kita lakukan di 2021. Kau mencari jodoh karena Yesus. Kau sekolah karena Yesus. Kau kerja karena Yesus. Kau memilih berumah tangga karena Yesus. Kau mendidik anakmu karena Yesus. Kau menggunakan uangmu karena Yesus. Semua kau lakukan bermula dari Kristus Yesus. Dari situlah Tuhan akan tambahkan hikmatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Bangun yang benar di 2021. Kata orang Chinese, 2021 tahun kerbau, betul tidak? Bukan berarti astrologi ya. Saya tidak bermaksud ada dongeng apa?
mitos-mitos nenek moyang, bukan. 2020 tahun tikus, sembunyi kayak virus. Makanya kita sembunyi terus di rumah. 2021 katanya tahun kerbau. Dia bilang banyak yang percaya tahun 2021 tahun kerja keras layaknya kerbau. Demi menyambut tahun 2022 tahun macan. Bukan artinya kau diterkam. Iya, kalau kau malas kau diterkam. Ya, tapi waktunya akan menikmati. Saya nggak percaya begitunya. Tapi saya ingin bilang begini. Tiap hari kerja keras. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Berkat akan datang. 2025 akhir. Kita akan lihat lagi perjalanan selama 2021 sampai 2025. Bagaimana Tuhan memberkati kita sebagai jemaat. Amin. Lihat, saya ajukan 2 pertanyaan ini yang kalian bisa renungkan di rumah. Supaya kita bisa berubah dan bertumbuh. Apakah hidup saya selama ini berdasarkan nilai Kristus Yesus? Lihat. Semua bermula dari Yesus atau tidak. Kalau kau merasa banyak bagian hidupmu yang belum kau bermula dari Yesus, belum banyak nilai-nilai Tuhan, milih tahun 2021 banyak nilai Kristus kau hidupi. Pertanyaan kedua, apakah saya akan memulai 2021 semua dari Tuhan Yesus? Ya, pilih untuk memulai 2021 ini dari Tuhan Yesus. Saya akan tutup dengan slide ini. Kalau Dedi aja bisa berubah, ya, berjenggot. Dedi itu nggak pernah mau begitu dulu, nggak pernah. Saya ingat Dedi, 6 tahun saya di sini, ketemu Dedi itu saya kayak lagi nawar ke engkok-engkok di toko. Nggak bisa bang. Dad kasih waktu, nggak bisa bang jaga toko. Dad bimbing orang, nggak bisa bang, terlalu banyak urusan. Dad ayolah nginjil, nggak bisa bang untuk begini. Dad pelayanan hanya bisa hari Minggu bang, hari lain nggak bisa, ini nggak bisa. Saya masih ingat, dia bilang, bang rumahku bisa dipakai untuk PDA, bagus, tapi jam 9 mati lampu, kan nggak enak, nggak lucu. Nggak lucu, saya masih ingat, begitu terus. Tapi lihat, 2020 kita lihat Dedi yang berbeda. Kalau ada sister nggak mau brother kayak gini, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Jadi kita berharap ya 2 tahun ini Mina kawin, Dedi kawin ya. Tapi Mina bukan orang Pontianak, kau oke? Ya. Kalau Dedi aja bisa berubah, kita pun bisa berubah. Dedi banyak bertumbuh di dalam. Amin. Agak panjang kenapa? Karena saya mau kasih lihat, inilah yang Tuhan bekerja. Kita udah lewati fase 2020 sebagai akhirnya kita. Kita masuk ke pelita berikutnya. Rencana pertumbuhan 5 tahun berikutnya lagi. Kita lihat nanti di 2026 seperti apa Tuhan membawa kita. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Bapa ya Tuhan kami, betul ya Tuhan.